I'm ostracized and traumatized by everything I'm not alright. I'm lost inside, and anything I say you better listen up closely. Mostly, I'm the one and only. Bring it home slowly. Hand your boy the trophy. Patience is holy moly. I got him hating on me like Michael hates. Yo, konnichiwa. Di video kali ini kita bakal ngebahas lanjutan dari pembahasan Tensura. Ini tuh merupakan lanjutan dari video yang sebelumnya. Tapi sebelum lanjut videonya, buat kalian semua yang baru bergabung atau baru mampir ke channel ini, bisa bantu channel ini dengan cara klik tombol like, tombol subscribe, juga nyalain loncengnya agar kedepannya video-video di sini juga semakin membaik lagi. Karena emang di channel ini tuh belum ada AdSense-nya. Jadi mohon bantuannya dengan menonton video di channel ini, biar gua tuh makin semangat lagi buat upload video. Yaudah, nggak usah lama-lama, kita langsung aja yuk gas ke videonya. Cerita dimulai. Saat Rimuru, Veldora, Ramirez, dan Milim sampai di kantor, Suna dan Rigurd ada di sana. Dan terlihatlah mantan Raja Iblis Frey di sana. Ternyata tamu yang dimaksudkan tadi adalah dirinya. Frey pun tersenyum kepada Milim dan berkata, ternyata Milim ada di sini. Dan diketahui Milim tuh kabur dari kerjaannya. Dan orang yang ngejagain Milim dibikin pingsan semua agar Milim bisa melarikan diri. Frey masih tersenyum, tapi senyumannya udah sangat mengerikan. Milim pun mulai panik. Frey nanya, apakah sebelum Milim kabur semua pekerjaannya udah selesai? Rimuru pun berkata, Milim harusnya memberitahu mereka kalau punya pekerjaan. Mending tuh Milim kembali dan menyelesaikannya. Veldora dan Ramirez juga mengatakan hal yang sama. Tapi sebenarnya Rimuru, Veldora, dan Ramirez tuh cuma mau ambil aman aja, biar mereka tuh nggak dimarahin juga sama Frey. Milim pun melihat mereka dengan tatapan minta tolong. Rimuru dalam hatinya berkata, maafkan kami Milim, tapi menyelamatkanmu itu mustahil. Milim pun berusaha menjelaskan sama Frey kalau semuanya cuma salah paham. Frey hanya tersenyum, dan tiba-tiba cakar Frey langsung siaga di leher Milim. Dan Milim pun langsung dibawa kembali ke negaranya. Rimuru, Veldora, dan Ramirez lega karena nggak terlibat masalah. Namun tiba-tiba dengan nada yang menyeramkan, Suna pun berkata, ngomong-ngomong, Tuan Rimuru dari mana aja? Sambil tersenyum. Tapi senyuman dari Suna sudah seperti senyuman dari iblis. Rimuru pun jadi keringat dingin sambil mencari alasan. Veldora dan Ramirez pun berkata, ada banyak tugas lain yang harus mereka kerjakan, jadi mereka akan segera kembali. Sebenarnya mereka tuh nggak punya tugas apa-apa, dan mereka tuh cuma mau melarikan diri aja. Rimuru pun merasa telah dikhianati. Ya mungkin inilah karma karena Rimuru nggak mau nolongin Milim tadi. Rimuru pun bingung mau nyari alasan apa. Sampai pada akhirnya dia pun ingat kalau dia tuh punya Raphael. Rimuru pun langsung nanya sama Raphael. Namun Raphael saat itu berkata, tidak ada jawaban apapun dari masalah ini. Dan masalah hanya bisa diselesaikan jika tuanku percaya diri. Rimuru pun makin panik karena Raphael gak mau ngebantu dirinya. Untungnya gak lama datanglah seseorang yang tidak lain adalah Myormel. Rimuru pun selamat dari pertanyaan Suna. Nah, singkat cerita, Myormel pun berkata, kalau Dewan Negara Barat baru aja mengirim surat untuk tuanku. Kemungkinan besar isinya adalah undangan pada Raja Iblis Rimuru untuk menghadiri pertemuan Dewan dan menilai apakah negara Tempest bisa bergabung. Jika itu memang benar, Rimuru pun akan ngerasa seneng banget. Raphael berkata bahwa pasukan Green Rebellion sebelumnya pasti utusan dari Ingracia yang bertujuan menyelidiki Federasi Tempest. Dan dari pembicaraan Rimuru dan Myormel, Suna pun jadi tersenyum dan berkata, wah, jadi selama ini tuanku lagi melakukan penyelidikan rahasia pada Green Rebellion. Tuan Rimuru memang sangat hebat. Rimuru pun jadi selamat. Di sisi lain, Dewan Negara Barat terdiri dari berbagai negara, yang mana setiap anggota Dewan pasti akan mengadakan pertemuan di Ingracia nantinya. Jadi kemungkinan negosiasi Rimuru pasti akan cukup sulit. Ditambah hancurnya kerajaan Falmus, mereka pun jadi nggak bisa mengabaikan kasus ini. Bahkan
mereka tuh udah mencoba menghubungi kerajaan Vermenas. Dan dengan kemunculan Federasi Tempest, sebenarnya Dewan Negara Barat mulai terguncang. Bahkan saat festival pendirian Tempest, Dewan Barat mengadakan pertemuan darurat. Pertemuan itu terlihat sangat kacau. Hinata ada di sana saat itu, karena pembahasan mereka berisi tentang layakkah Federasi Tempest bergabung dengan Dewan. Hinata sangat kesal karena rapat nggak berlangsung baik. Beberapa orang berkata bahwa Tempest sangat layak. Beberapa orang terpaksa setuju karena Rimuru itu Raja Iblis. Ditambah True Dragon Veldora ada di sana. Jadi mereka mengira barang siapa yang membuat Rimuru kesal akan dibantai oleh Veldora. Namun beberapa lagi nggak setuju. Bahkan ada loh orang yang ngatain Rimuru tuh cuma makhluk lemah yang hoki dapat gelar Raja Iblis. Dari Rimuru nggak punya kekuatan yang mengerikan. Asli nih, kalau mamang dia belum tahu, udah kena bantai. Di sisi lain, anggota lain tuh berkata, lemah matamu. Bahkan sebelum jadi Raja Iblis, Rimuru tuh bisa melarikan diri dari Hinata. Dan setelah jadi Raja Iblis, dia bahkan bisa bertarung seri dengan Hinata. By the way, sebenarnya tuh nggak seri, tapi untuk menutupi kalau Rimuru tuh ancaman, Rimuru pun minta semuanya nganggap pertarungan itu seri aja. Makanya informasi yang beredar menyatakan bahwa pertarungan itu seri. Saat festival pendirian Tempest, Raja Iblis Rimuru juga telah mendeklarasikan seluruh hutan besar Jura adalah miliknya. Namun Rimuru melarang semua monster menyerang negara lain. Dan deklarasi Rimuru ini udah seperti anugerah keselamatan bagi umat manusia. Gak hanya itu, bahkan sejak kelahiran Federasi Tempest, bencana yang ditimbulkan oleh para monster berkurang. Namun masih aja ada yang gak terima hal ini. Dengan kata lain, beberapa anggota dewan masih menolak monster dan manusia hidup berdampingan dan menolak adanya Federasi Tempest. Tapi mereka juga sadar saat ini Federasi Tempest sudah membangun hubungan erat dengan beberapa negara seperti Dwargon, Blue Moon, Vermenas, dan dinasti Sarion. Namun masih aja ada beberapa yang mengira semua negara itu hanya berpura-pura bergabung. Itu semua karena mereka nggak mau jadi Parmus kedua. Mereka pun mulai berpikir, lupakan saja tujuan Raja Iblis Rimuru. Dia punya militer yang mengimbangi kekuatan militer kita. Jadi daripada perang besar terjadi, mending kita tuh menciptakan hubungan yang damai. Namun Johan berkata, Kekaisaran Timur telah bergerak. Seketika semua orang dalam dewan tersebut sangat kaget. Jika seandainya Kekaisaran Timur bergerak, perang besar akan terjadi karena Veldora ada di sana. Johan pun kemudian menjelaskan, Kekaisaran Timur dari Kerajaan Nazca telah bergerak. Johan berkata, mereka harus segera menyusun strategi sebelum perang besar dimulai. Dan rencananya, mereka ingin menjadikan Tempest sebagai tumbal. Maksudnya, saat Kekaisaran Timur bergerak, Tempest lah yang akan dijadikan pasukan garis depan. Mereka pun mulai berencana memanfaatkan Raja Iblis Rimuru dengan bergabung bersama mereka. Semuanya pun jadi sependapat dan mengizinkan Federasi Jura Tempest untuk bergabung. Di sini terungkaplah Kekaisaran Timur adalah musuh yang berniat mendominasi semuanya. Makanya semua bangsa barat harus bersatu. 8 jam pertemuan telah berlangsung. Mereka tuh mulai ingin mengenal seperti apa Rimuru sebenarnya lewat Hinata. Dan setelah menyetujui Tempest sebagai sekutu, mereka pun mulai mengirim surat undangan ke Federasi Jura Tempest. Dan pertemuan itu pun berakhir. Hinata pun langsung kembali ke gereja suci barat. Namun gak lama muncullah Pangeran Elric di sana, yang merupakan pangeran dari kerajaan Ingrasia. Elric pun meminta Hinata mengeluarkan kesan tentang Raja Iblis Rimuru. Hinata pun kemudian nanya, kenapa harus dirinya? El pun berkata, itu karena Hinata adalah komandan terkuat dari Ordo Kesatria Suci dan satu-satunya yang bisa seimbang dengan Rimuru. Hinata tuh sebenarnya sangat kesal karena Rimuru dan dirinya dikabarkan seimbang. Itu karena Hinata menyadari Rimuru bukanlah lawan di level dirinya.
Bahkan jika seandainya Raja Iblis Rimuru benar-benar mengamuk, satu-satunya di bangsa barat yang bisa menghentikannya hanya Raja Iblis Ruminas yang wangi-wangi. Hinata pun berkata, El harus mengubah pemikirannya tentang Rimuru. Rimuru tidak seburuk yang El kira. Dari Rimuru itu sangat kuat. Namun Elric ngerasa kalau Hinata tuh cuma ngerendah di hadapannya dan berpura-pura lemah. Kata-kata dari El ini benar-benar membuat Hinata sangat kesal. Gak lama, datanglah orang yang bertugas melindungi El. Yaps, itu adalah Rainer. Rainer pun berkata, Hinata pasti akan menyetujui tawaran dari Elric. Mereka berdua pun mulai pede kalau Hinata akan jadi bidak mereka. Namun Hinata berkata, aku menolak. Gereja Suci Barat dan Kekaisaran Suci Ruberios telah melakukan perjanjian damai dengan Federasi Jura Tempest. Dan satu lagi, jangan pernah membuat Raja Iblis Rimuru marah, atau kalian semua akan binasa. Mendengar hal ini, Rainer dan Elric sangat marah. Namun, Hinata nggak peduli dan langsung menolak mereka. Rainer pun berkata, Hinata pasti akan menyesali perbuatannya karena telah menjadi sekutu Raja Iblis. Namun, Hinata berkata, diriku sangat percaya pada Raja Iblis Rimuru. Jadi kata-kata kalian gak bakal berguna. Di sisi lain, Rimuru pun telah menerima undangan dan datang ke kerajaan Ingrasia. Rimuru pun dilayani sebagai tamu kehormatan. Benimaru saat itu menjadi pengawal Rimuru, sedangkan Zoe berada di bayang-bayang Rimuru. Sebenarnya Rimuru tuh mau membawa Sion, tapi itu tuh sangat beresiko. Yang ada semuanya bakalan kacau. Dan karena itulah Rimuru pun minta Sion untuk menjaga Tempest sambil melatih pasukannya. Sedangkan Diablo masih menjalankan tugas untuk mencari beberapa bawahan untuk Rimuru. Di sisi lain, Hakuro lagi sama Momiji dan mengunjungi desa tersembunyi. Gabir dan Midley juga lagi pergi ke kota naga yang hilang untuk menjinakkan beberapa naga. Ini karena Gabir ingin meningkatkan kemampuan dan berniat membuat pasukan udara. Di sini tuh juga ada momen santai yang cukup panjang sambil menanti kedatangan Hinata. Gak lama, Zoe pun mulai menemukan beberapa informasi yang berkaitan dengan orang yang bernama Muse. Muse ini adalah bangsawan yang sangat licik, namun dia telah tiada. Di sini, kematiannya ini sangat aneh. Rimuru pun ngerasa kalau itu pasti serangan jarak jauh. Di sini, Rimuru pun mulai memastikan lawan mereka pasti punya kekuatan yang luar biasa. Tentang kejadian kematian Muse, itu ada di depan mata Zoe. Namun, Zoe bahkan gak mengerti gimana cara musuh membunuhnya. Rimuru pun langsung melakukan analisa. Dan berkat Raphael, Rimuru pun merasakan magic perception. Dan ini tuh seperti serangan dari tembakan jarak jauh. Gak lama muncullah Hinata di sana dan Suna juga ada di sana. Setelah kedatangan Hinata, mereka pun makan siang di sebuah restoran. Rimuru pun melihat penampilan Hinata yang sangat cantik. Rimuru pun kemudian menjelaskan kasus Muse yang kemungkinan besar dibunuh pengguna sniper jarak jauh. Rimuru pun nanya sama Hinata, apakah di dunia ini juga ada sniper? Namun saat ini belum ada yang melihat senjata seperti itu. Rimuru dan yang lain pun harus waspada. Zoe pun langsung menggerakkan cloningnya di sekitar tempat pertemuan. Hinata pun kemudian menjelaskan semua yang diketahuinya dalam rapat sebelumnya. Yang intinya, Rimuru tuh belum diakui secara resmi. Dan karena Rimuru Raja Iblis, pertemuan nanti mungkin akan sedikit gempar. Jadi, Rimuru tuh harus bersiap. Yang jelas, bangsa suci Ruberios telah mendukung Federasi Tempest. Di sini, Zoe pun bertanya pada Hinata, pasti ada banyak negara yang ingin menghancurkan Tempest. Apakah mereka mau ngajak kami bergabung untuk melawan Kekaisaran Timur? Hinata pun langsung membenarkan hal itu, karena memang itulah tujuan Dewan Barat. Benimaru pun berkata, apa maksudnya ini? Kita nggak ada kaitannya sama perang. Namun memang sepertinya Kekaisaran Timur akan mulai menyerang dari hutan besar Jura. Itu artinya Kekaisaran Timur juga ingin menjatuhkan Rimuru dan Veldora.
Harusnya sih mereka nggak mungkin menyerang. Apalagi Rimuru tuh udah menyebar kasus kehancuran kerajaan Falmus. Tapi sepertinya Kekaisaran Timur mulai bertingkah aneh. Zoe bahkan telah mengirim pasukan Dark Shadow untuk menjalankan misi. Namun mereka bahkan kesulitan mendapatkan informasi. Sedangkan Zoe nggak bisa bergerak karena Zoe cuma bisa ngeluarin 6 cloning saat ini. Jika seandainya dia mengirim semua cloningnya, maka dia nggak bisa ngelindungi Rimuru. Di sini, Rimuru pun mulai menyelidiki struktur kerajaan Dwargon karena takutnya kerajaan itu juga diserang. Tapi dengan adanya kasus ini, akan jadi kesempatan Tempest untuk bergabung dengan bangsa Barat. Sebenarnya sih ini boleh-boleh aja, tapi Rimuru tuh juga kesal karena tahu mereka ingin memanfaatkan kotanya. Tapi jika berhasil menahan Kekaisaran Timur, kota Rimuru pasti akan disegani karena kekuatan tempurnya udah pasti sangat tinggi. Rimuru pun telah memutuskan semuanya. Hinata pun mulai memahami maksud Rimuru. Dan di akhir kata, Hinata berkata, ada beberapa orang bodoh yang akan memancing amarah Rimuru. Dengan kata lain, Hinata minta Rimuru nggak kehilangan kendali saat rapat dimulai. Rimuru pun berkata, jangan khawatir, aku adalah orang yang cinta kedamaian. Tapi bagi Hinata, Rimuru tetaplah Raja Iblis. Dan Raja Iblis itu punya harga diri yang gak boleh diremehkan. Kemudian Hinata pun pergi dari sana. Nah jadi itulah untuk pembahasan kali ini. Dan tunggu video-video gua selanjutnya dan see you. I said you better watch what you're doing, 'cause I ain't gonna stop when I'm moving. I'm headed to the top, I'ma do it. I'm headed to the top, I'ma prove it. And baby girl, I like what you do.